Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Naftali dengan NIM 2022-11023. Nah, jadi pada tugas kelima manajemen teknik ini kami diminta eh, membuat tugas sistem kendali dan strategi penanganan atau manajemen krisis kajian public relation. Kemudian apa sih itu public relation atau PR? Yang merupakan disiplin yang sering dipahami secara berbeda oleh berbagai kalangan. Sebagian melihatnya sebagai aktivitas yang lain, menganggapnya sebagai profesi, dan ada pula yang menilainya sebagai institusi atau divisi dalam organisasi. Paham tidak sepenuhnya tepat atau salah. Yang lebih penting adalah bagaimana PR diterapkan secara sistematis dalam organisasi untuk memenuhi fungsinya. Kemudian dari definisi dan urgensi public relation. Public relation atau hubungan masyarakat dalam konteks Indonesia berperan penting dalam membangun citra organisasi di berbagai bidang, termasuk politik dan pemasaran. Dalam konteks ini, PR tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan citra positif, tetapi juga sebagai bagian integral dari manajemen yang membantu organisasi menghadapi tantangan dan krisis. Kemudian ada fungsi utama dari PR, yaitu ada 4. Yang pertama itu mengkomunikasikan kebijakan, di mana PR bertugas untuk menyampaikan kebijakan organisasi kepada publik. Kemudian membangun hubungan, yaitu menciptakan komunikasi yang efektif dengan publik internal dan eksternal. Kemudian menjawab tantangan, menghadapi perubahan manajemen modern dan memenuhi kepuasan publik. Kemudian yang terakhir, manajemen krisis, yaitu membantu organisasi keluar dari situasi krisis dengan strategi yang tepat. Kemudian ada manajemen krisis dalam public relation. Krisis dapat muncul dari berbagai faktor, baik alami maupun akibat kesalahan manusia. Dalam konteks PR, manajemen krisis adalah proses perencanaan dan strategi untuk menghadapi situasi krisis yang dapat merusak reputasi organisasi. Kemudian tahapan dari manajemen krisis, yaitu ada 4. Yang pertama, tahap prodromal, yaitu tanda-tanda awal krisis yang perlu diidentifikasi agar tindakan pencegahan dapat dilakukan. Kemudian ada tahap akut. Saat krisis mulai terjadi, komunikasi yang cepat dan efektif sangat penting pada tahap ini. Kemudian, tahap kronik, yaitu analisis dan perbaikan struktural pasca krisis. Perusahaan harus memutuskan apakah akan melanjutkan operasional atau tidak. Dan terakhir, yang keempat, tahap resolusi. Proses pemulihan di mana perusahaan berusaha untuk memperbaiki reputasi dan hubungan dengan publik. Kemudian, contoh kasus yang saya ambil ini pada PT Newmont Minahasa Raya. PT Newmont Minahasa Raya NMR mengalami krisis lingkungan akibat pencemaran di Teluk Buyat. Analisis terhadap penanganan krisis ini menunjukkan beberapa kelemahan. Yang pertama, tahap prodromal, yaitu NMR gagal mendeteksi tanda-tanda awal isu lingkungan, seperti lokasi pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan analisa dampak lingkungan. Kemudian yang kedua ada tahap akut. Komunikasi perusahaan saat krisis tidak efektif. Mereka terlambat mengambil keputusan dan kurang proaktif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kemudian yang ketiga, tahap kronik. Strategi penanganan yang tidak melibatkan masyarakat dan kurangnya manajemen komunikasi menyebabkan reputasi perusahaan semakin buruk. Kemudian kesimpulan dapat diambil yaitu penerapan PR yang baik dapat menjadi alat penting dalam manajemen krisis, membantu organisasi untuk tidak hanya bertahan tetapi juga pulih dengan lebih cepat setelah menghadapi tantangan. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.